Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Nur Azizah. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan opini saya mengenai dakwah digital di tengah masyarakat multikultural dan tantangan komunikasi antar budaya di media sosial. Kalau kita lihat sekarang nih, perkembangan teknologi dan media sosial itu sangat cepat ya. Hampir semua orang itu setiap hari membuka TikTok, Instagram, YouTube, WhatsApp, atau platform digital lainnya. Nah, hal ini juga itu mempengaruhi cara dakwah itu sendiri disampaikan. Karena dakwah saat ini itu tidak hanya dilakukan secara langsung kayak di majelis atau di masjid, tapi juga sudah banyak hadir di media sosial. Nah, menurut saya ini juga menjadi perkembangan yang sangat positif karena pesan dakwah itu bisa menjangkau audiens yang jauh lebih luas. Bahkan satu video dakwah saja itu bisa ditonton oleh remaja, mahasiswa, orang tua, bahkan daerah dan latar budaya yang berbeda-beda. Disinilah menurut saya muncul fenomena komunikasi antar budaya itu. Karena audiensnya juga sangat luas dan beragam, maka cara setiap orang memahami pesan dakwah itu juga bisa berbeda-beda. Misalnya, ada orang yang terbiasa dengan gaya komunikasi yang lebih santai dan langsung, tetapi juga ada yang lebih nyaman dengan cara penyampaiannya yang halus dan formal. Jadi satu pesan yang sama itu bisa memiliki makna yang berbeda bagi setiap audiens. Salah satu contoh yang menurut saya relevan adalah dakwahnya Ustadz Hanan Attaqi, karena beliau itu cukup aktif menyampaikan dakwah melalui media sosial kayak di TikTok, Instagram, dan YouTube. Gaya penyampaiannya juga cenderung santai, dekat dengan anak muda, dan menggunakan contoh yang relate dengan kehidupannya sehari-hari. Dan menurut saya, cara penyampaian seperti ini tuh membuat pesan dakwah itu lebih mudah diterima oleh generasi muda. Nah, tapi di sisi lain juga karena audiensnya itu berasal dari berbagai latar belakang dan budaya yang berbeda, tidak semua orang itu akan memahami pesan tersebut itu dengan cara yang sama. Nah, untuk menganalisis fenomena ini, saya menggunakan dua teori antar budaya. Teori yang pertama adalah stereotip dan prasangka budaya. Menurut saya, teori ini itu sangat relevan karena di media sosial ini orang seringkali memberikan penilaian berdasarkan penampilan, gaya bicara, logat, atau asal daerah dari si komunikator. Misalnya, ketika seorang pendakwah itu berbicara dengan gaya yang tegas, sebagian orang mungkin menganggap itu jelas dan lugas, tapi sebagian yang lain juga bisa menganggap gaya tersebut itu terlalu keras, padahal belum tentu isi pesan yang disampaikannya itu bersifat negatif. Nah, menurut saya, inilah yang disebut dengan stereotip, yaitu penilaian umum terhadap seorang atau kelompok tanpa memahami keseluruhan isi pesan. Lalu yang kedua yaitu teori high context dan low context. Teori ini itu menjelaskan bahwa setiap budaya itu memiliki gaya komunikasi yang berbeda-beda. Ada budaya yang lebih terbiasa menyampaikan pesan yang halus, tidak langsung, dan penuh makna tersirat. Itu yang disebut dengan high context. Tapi ada juga budaya yang lebih langsung dan to the point, itu yang disebut dengan low context. Dan menurut saya, teori ini sangat terlihat dalam dakwah digital saat ini, karena ketika seorang pendakwah itu menggunakan gaya bicara yang langsung, sebagian audiens akan merasa itu sangat jelas. Tapi bagi audiens dari budaya yang lebih halus, penyampaian seperti itu bisa terasa kurang nyaman. Jadi menurut saya tantangan utama dakwah digital adalah bagaimana cara menyampaikan pesan kepada audiens yang kita tidak tahu secara pasti. Karena kita tidak tahu siapa yang akan menonton, maka cara penyampaiannya juga harus menggunakan bahasa yang santun untuk dipahami dan tidak menghakimi. Menurut saya, dakwah yang baik adalah dakwah yang mampu menyesuaikan cara penyampaian dengan keberagaman audiens, bukan hanya fokus pada isi pesannya saja, tapi juga memperhatikan bagaimana pesan itu dapat diterima oleh masyarakat yang multikultural. Jadi kesimpulannya, dakwah digital itu memiliki peluang yang sangat besar di era media sosial karena mampu menjangkau audiens yang luas. Tapi
Tapi perbedaan budaya dan cara komunikasi juga menjadi tantangan tersendiri dalam proses penyampaian pesan tersebut. Oleh karena itu, pemahaman terhadap teori-teori komunikasi antar budaya juga sangat penting agar pesan dakwah itu dapat diterima dengan baik oleh semua kalangan. Mungkin cukup sekian opini dari saya. Kurang-kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.